Tim Divisi Bantuan Hukum LSM Forum Masyarakat Peduli Jawa Barat FMP Jabar dampingi Budi Arianto nelayan asal Eretan Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat beraudiensi dengan pihak kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Patimban Kecamatan Pusaka Negara Kabupaten Subang di ruang rapat kantor KSOP Kelas 2 Subang pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2025. Audiensi ini membahas terkait masalah ganti rugi jaring jenis glinet atau alat tangkap ikan perahu Agung Jaya dengan EVES kecil JWB 2 nomor 65. 17 milik Budi Arianto yang rusak akibat tersangkut oleh kapal Bravo yang diduga disewa oleh PT Wika Mitra Kerja KSOP Pelabuhan Patimban pada Oktober 2024 lalu di perairan Laut Patimban. Akibat peristiwa tersebut, Budi Arianto mengalami kerugian material, yakni sebanyak 17 picis jaringnya rusak seharga Rp1.500.000 per picis dikali 17 sama dengan Rp25 juta. Sehingga selama 7 bulan ini Budi Arianto bersama orang tuanya tidak bisa melaut dan saat ini istri dari saudara Budi terpaksa menjadi tenaga kerja wanita atau TKW ke luar negeri demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya yang semakin terpuruk. Kami dari Forum Masyarakat Jawa Barat mendapat pengaduan dari rekan nelayan yang mengalami kerusakan pada jaring, yaitu atas nama Budi Arianto dengan lambung perahu Agung Jaya EVES kecil nomor 6517. Kejadiannya pada tanggal 20 Oktober 2024 dengan diduga kapal yang mengalami kerusakan terhadap jaring nelayan klien kami itu kapal Bravo. Nah, dari informasi yang kita serap bahwa kapal Bravo itu disewa oleh PT Wika, sehingga kami mengajukan audiensi dan kami menyebut nama PT Wika. Tinggal nanti klarifikasi saja. PT Wika itu benar-benar menyewa kapal Bravo atau tidak? Nanti dari pihak KSP juga mungkin ada data. Ya. Nah, dari kejadian tersebut, klien kami atau teman kami mengalami kerugian. Ada 17 pieces jaring gillnet yang rusak, dan 30 ada 17 yang rusak. Diperkirakan di harga, kita ambil harga minim itu 1,5 juta per pieces, dikalikan 17 sekitar 25 juta, jadi mengalami kerugian 25 juta rupiah. Nah, selama 20 Oktober sampai sekarang, karena memang tidak ada alat tangkap yang bisa digunakan untuk melaut, maka saudara Budi Arianto tidak bisa melaut. Termasuk juga bapaknya yang suka mendampingi melaut pun tidak bisa melaut. Sehingga saat ini Kang Budi dengan bapaknya itu bekerja serabutan, nggak jelas. Bahkan karena sering tagih oleh bank-bank termasuk Bank Emok ya, karena ini lagi pengen Bank Emok ini tidak bisa membayar, istrinya sampai berangkat ke luar negeri selama 7 bulan. Nah, kalau kita mengatur kerugian materi lainnya selain alat tangkap itu, dalam jangka 7 bulan tidak bisa melaut saja, sehari 200.000 saja, kali selama 1 bulan itu 20 aktivitas atau 20 melaut, 20 kali melaut. Itu paling minim dia mendapatkan 200.000. Sehari bisa mencapai 1 juta kalau lagi beruntung. Karena dari bulan ini termasuk pendapatan ikan-ikan yang akal juga. Kalau 200 kali 20 saja itu 40 kali 7 bulan sudah 28. Jadi kerugian lainnya yang selama 7 bulan tidak bekerja tidak mendapatkan pendapatan sekitar 28 juta. Kalau kita total kerugian Budi Arianto itu mencapai 53 juta. Namun demikian
Budi Arianto tidak pada angka yang tadi kita sebutkan. Kita masih ada peluang untuk bisa diskusi. Gitu. Nah, mungkin itu saja dari sementara. Saya mau dengar pengakuan dari Wika. Sejauh mana Wika menangani ketika mendapatkan pengaduan dari yang bersangkutan ataupun yang mewakili bersangkutan. Sebelumnya yang terhormat Bapak Abdul Rozak selaku Kepala KBPP Pelabuhan Patimban Paket 6, kemudian Pam Ovid dan jajaran terkait. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Andi, Pak, selaku bagian humas untuk PPWK Jakon, Pak. Kemudian ini saya membawa 4 orang rekan-rekan. Ada Bu Maya, kemudian ada Mas Arka, kemudian ada Mas Adit, kemudian ada Mas Ronald. Nah, kami bertiga dari PT RBWJ Paket 6, kemudian Mas Adit dan Mas Ronald ini dari PT SAI. Terkait pernyataan dari Pak Asep bahwa PT Wijaya Karya ini menyewa Brabo, saya jelaskan dulu Pak ya, runutnya ya Pak ya. Jadi kita ada pekerjaan dredging, Pak, dredging, dan kita berkontrak dengan subkon PT SAI. Nah, PT SAI ini dalam menyelesaikan pekerjaannya itu ada beberapa banyak kapal, Pak. Nah, salah satunya adalah PT Brabo. Jadi secara tidak langsung kami tidak menyewa kapal tersebut. Begitu. Nah, terkait posisi kita di sini adalah memediasi terhadap penyewa kapal tersebut. Jadi nanti mungkin selebihnya dari Mas Adit ya, untuk lebih jelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak SOP atau yang mewakili dan jajaran dari kepolisian maupun TNI yang mewakili. Saya perkenalkan, saya Ditya Yuni Saputra dari PT SAI, di mana di sini kita melaksanakan pekerjaan keruk di bawah naungan Paket 6 PT RBWJ, Pak. Nah, dalam pelaksanaan pekerjaan keruk ini kami meng-hire kapal Brabo dari DIID, dan di sini ada Bapak Ronald yang mewakili dari tim Brabo. Dalam pelaksanaan pekerjaan kita sudah melaksanakan sesuai apa yang ditetapkan, Pak, termasuk area keruk, alur kapal dan lain-lain. Nah, mungkin dari pihak Forum Masyarakat Jawa Barat bisa menampilkan di mana posisi mereka memasang jaring ya Pak ya. Tentunya karena kita merasa kita sudah sesuai dengan titik yang ditentukan oleh KSOP terkait alur dan lain-lain. Mungkin itu dulu Pak dari Forum Jabar. Saya hanya menambahkan laporan dari Pak Budi dan rekan. Dulu pas saya jaga itu ada laporan perahu Pak Budi jaringnya terkait oleh Brabo. Tapi setelah dikonfirmasi tim RGN, memang jaring itu katanya dari pintu masuk ya Pak ya, hanyut ke dalam, kemudian tersangkut di Brabo. Setelah itu diselamat oleh tim perahu RGN ya Pak, waktu pas kejadian. Nah, kami dengan tim Pagalaya mengecek di lokasi, memang hari itu ada kejadian tersangkut di Brabo. Tetapi memang jaring itu dipasang di tengah katanya Pak, di pintu masuk. Ya, tapi kan di alur Pak yang masih di Johor itu. Mungkin karena cuaca terbawalah ke dalam. Sedangkan Brabo ini memang bekerja di dalam kolam saat itu. Terjadi eksiden yang tidak dikehendaki. Kemudian Pak Budi menginfo ke kita, dia pun membuat surat laporan ke kita terkait kapal tersebut. Dia buat LP juga, dan kita cek ternyata surat pas dengan
perahu itu berbeda. Terlepas itu kita nggak masalah Pak, tetap saya koordinasi dengan agen untuk masalah jari tersebut. Saya disayangkan kita ngebel agen kemarin itu ternyata kapal itu sudah berangkat Pak. Jadi kalau agen kan keterkaitan dengan kapal atau perahu itu selama kapal masih di sini. Nah, jadi agen buntu gitu Pak. Kemana arahnya ini kan? Sedangkan yang harus tanggung jawab Bravo. Nah, mungkin dengan adanya forum hari ini kita diskusi cari jalan keluar lah. Mungkin ada dari agen dan lain bisa menambahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Rojak dan Pak Lana juga Airut sejajarannya. Terima kasih. Dari kami, ya perkenalkan saya Ahmad Gojali Pak dari Bendang kapal Bravo. Kami hanya bisa menambahkan dan kami juga tidak tahu kronologisnya bagaimana, dan kami sebagai agen hanya katakanlah hanya perpanjangan tangan ya Pak. Gitu. Kami dapat info kapal Bravo betul baling-balingnya kena jaring. Nah info itu nggak begitu kejadian langsung saya dapat info, nggak, mungkin 2 hari atau 3 hari ya baru dapat telepon saya bahwa Bravo kena jaring, dan itu langsung saya konfirmasi ke Pak Ronald, gitu, dan Pak Ronald menanggapi. Nah, terus saya konfirmasi juga ke SOP, ke otoritas. Gitu. Cuman pas waktu itu sudah tidak ada tanggapan lagi ya Pak, gitu, dari nelayan sampai lama lah gitu, beberapa hari gitu, nggak ada tembusan lagi. Nah, terus kami juga sekarang meminta ini nggak tahu ke siapa gitu, karena kapal sudah nggak ada di Patimban. Gitu. Mungkin kita bisa bertanggung jawab atau bisa bantu selagi kapal posisi itu masih di Patimban dan saat lagi proyek. Dan karena sekarang kapal sudah tidak ada dan begitu sudah keluar kita sudah lost kontak sama pemilik kapal ataupun kontraktornya. Jadi itu saja Pak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menambahkan, pada saat kejadian kita posisinya lagi berlabuh Pak saat itu. Jadi kita lagi mengisi makanan kita, tentunya kapalnya tidak bergerak. Iya, terus ini menurut kronologi dari kru kami, kru kapal tersebut, bahwa kapal dari pihak mungkin Bapak Budi, ini juga saya baru tahu namanya sekarang, Pak Budi, merasa jaringnya rusak terkena kapal Bravo. Sedangkan kru kami tidak melanggar apa-apa, karena pada saat itu kapalnya berhenti, ada di dalam kolam. Pada tanggal 20 Oktober tersebut, kita itu sudah berhenti mesinnya itu dari jam sekitar jam 7 atau jam 8 pagi. Kita ada recordnya itu. Lalu posisi pergerakannya pun kita bekerja atas perintah dari pemilik pekerjaan. Dalam hal ini pemilik pekerjaannya tentunya perhubungan yang diwakili oleh SOP kelas 2 Patimban. Lalu ada Menkon kami juga PT RTWC. Lalu ada direct employer kami PT Samudera Atlantis. Kita bekerja diberikan koridor tertentu Pak, yaitu ada batas-batasnya. Tentunya kita nggak berani melebihi dari batas tersebut karena semua pergerakannya diawasi dari traffic control dan diawasi oleh pilot. Jadi itu jadi kita semua pun bingung, kru juga bingung di mana kejadiannya. Kalau memang
boleh di-share dari Pak Budi, kapan kejadiannya, lalu lokasinya di mana. Nanti saya saat ini cuman saya karena masih nggak clear buat kami kejadiannya itu seperti apa. Karena kalau ada kejadian jaring yang tersangkut di kapal tentu saja tidak merugikan pihak dari pemilik jaring, akan juga merugikan dari pihak pemilik kapal karena dia akan tersangkut di baling-baling di propeller atau di shaft dari propeller tersebut. Itu akan mengakibatkan getar, bahkan bisa ada cacat di situ. Itu juga hal yang kita tidak inginkan, Pak. Seperti itu. Tentunya kita sangat berhati-hati dalam bergerak. Sebelum bergerak, setiap pergerakan selalu kami laporkan baik kepada traffic control maupun kepada pilot, sehingga semua stakeholder itu mengetahui pergerakan kami. Seperti itu. Rapat audiensi ini dihadiri oleh pejabat KSOP Patimban Abdul Ansori dan Kori. Dihadiri pula oleh Humas PT Wika Jakon, Andik beserta para pihak kontraktor terkait yakni Aditya, Ronald, dan Ahmad Gozali. Dari Subang, Jawa Barat, Galang Perak TV melaporkan.